أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita dua nikmat besar, nikmat sehat dan nikmat luang dengan kita senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah. Salah satu di antara bentuknya dan di antara taqarrub yang paling besar dan paling afdal adalah orang itu halaqah ilmu, ya. Tanasuh bainana wa bainakum, saling mengingatkan di antara kita di atas kebenaran, dan itulah aqrabu ta'at, perkara yang paling istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung kembali majelis kita. Bagi jamaah yang megang kitab, kita langsung akan masuk di bab kedua. Silakan dibuka halaman 23. Biar cepat selesai ganti kitab, gitu. Biar panjenengan ketika berbicara ngaji belajar sudah pernah khatam minimal di halaqoi nanti 45 kitab. Ya, Allahumma. Kalau yang mungkin 45 tidak selesai, satu kemungkinan usia kita yang selesai. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk kita sekalian. Taib, kita masuk di bab baru jamaah sekalian, pasal kedua atau bab tsani, ya, bab kedua dari buku Adabul Muallim, ya, bab-bab terkait dengan adab seorang guru. Dan kita masih bicarakan garis besar seperti apakah adab-adab pelajar, guru, dan halaqah ilmu. Di mana poin kita adalah akan berbicara lebih kepada adab seorang ulama terhadap dirinya. Saya sering sampaikan juga bahwa apakah kategori ulama itu kemudian ulama yang kita pahami dalam definisi ulama, maka panjenengan semua punya peluang untuk memiliki nama ulama. Ingat, ciri-ciri ulama Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi orang-orang yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, maka mereka itulah ulama. Ya, sehingga panjenengan semua punya kesempatan itu, ya. Ketika rasa takut kita tinggi, maka itulah al-ulama. Hanya saja jamaah sekalian, lingkup pembicaraan kita ini adalah bicara masalah bab seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang murabbi, seorang dai, dan panjenengan semua murabbi bagi anak dan istrinya, ya. Khususnya bapak-bapak semua nih, panjenengan adalah murabbi. Namanya murabbi itu adalah orang yang menghidupkan, yang mendidik, ya. Sehingga kita semua punya apa? Ya, punya hak untuk memahami ini, ya. Maka salah satu di antaranya pasal yang pertama, muallif menyebutkan al-adab al-ulama binafsihi, adab ulama terhadap dirinya. Ya, sederhananya jamaah sekalian, adab kita untuk diri kita saja dulu, gitu ya. Jadi adab diri
kita seperti apa dalam kajian dan timbangan adab itu sendiri. Yang pertama, di sini ada 12 pasal, kita akan pelan-pelan saja nanti ya. Jadi nanti kita akan masuk step by stepnya, pasal per pasal. Kita masuk pasal pertama, faqala al-muallif rahimahullahu taala al-muraqabah. Ya. Yang kita ambil di tema kita, pengawasan Allah untuk kita sekalian. Apa al-muraqabah jemaah sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah buka buku yang namanya Minhajul Muslim, kita di sana akan disodori tentang tema terkait dengan adab terhadap diri sendiri. Ya, sehingga kenapa tema ini kita tekankan dan kita akan coba nanti lebih rinci bahas, karena seperti Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyebut adab terhadap diri sendiri termasuk muraqabah. Ya, muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti panjenengan hari ini, masya Allah barakallah, ya kalau cuma sekedar ingin diawasi oleh temannya, panjenengan ngaji, jenengan dapat. Kalau panjenengan ingin dipuji oleh orang lain, kalau jenengan adalah orang yang kemudian rajin pengajian, jenengan dapat. Tapi apakah kita kemudian lalai dan lupa kalau Allah juga mengawasi kita? Makanya kata Ibnu Atha, ya, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan afdalul qurubat wal ibadat al muraqabah. Jadi ibadah yang paling agung, pendekatan diri kita kepada Allah yang paling puncak jamaah, dan dari sekian banyak ibadah yang paling tinggi itu seseorang ketika merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itulah makna ihsan yang sebenarnya jemaah. Ya, makna ihsan yang sebenarnya. Makanya Nabi ketika menjelaskan ya terkait dengan bagaimana Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi dalam bentuk halaqah ilmu, ya, dan Jibril dulu wujud manusia yang sempurna. Ya, wujud manusia yang sempurna. Dan malaikat-malaikat yang datang kepada nabi-nabi dulu itu dengan bisa wujud yang sempurna. Ya, maka kemudian malaikat ini datang kepada Nabi, ya, untuk belajar dan mengajarkan kepada sahabat. Ya. Dan sering kita sampaikan jamaah sekalian, semakin panjenengan itu soleh, semakin soleha, semakin taat, semakin qanitat, itu semakin kita dekat dengan sumber wahyu. Ya, Ibnu Battah mengatakan bahwa orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dekat ketaatannya, orang yang merasa diawasi oleh Allah. Itulah makna ihsan yang sebenarnya. Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu puncak jamaah. Ya. Jadi kalau kita ingin berbicara puncak kita itu di mana sih ibadah, panjenengan pahami kaidah ini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Gimana coba posisi kita jemaah? Panjenengan ibadah dan di hadapan kita ada Allah. Gimana coba? Kira-kira ada yang celelean nggak? Kira-kira ada yang kemudian ingat ketika sholat, kemudian ingat dapur, ingat arisan, ingat utang, kira-kira ada? Nggak ada. Kalah tidak ada. Kalau orang beribadah kemudian di depan kita itu ada Allah yang kemudian menghadap kita, yang Nabi katakan ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kemudian kita itu lalai, ya, anggap aja kita lalai, kita sahun, pastikan kaidah kedua, Allah pasti melihat kita jemaah. Dan di sini nggak mungkin Allah kemudian biarkan kita dalam kondisi apapun, ya, mau berbuat maksiat, mau berbuat taat, mau berbuat sedekah yang orang lain mau lihat, mau berbuat amal soleh, Allah pasti apa? Melihat kita. Itu kata Ibnu Battah puncak daripada kebaikan atau ihsan atau ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu materi ini sangat luar biasa bagus dan saya sengaja bawakan dalam kitab Minhajul Muslim sehingga nanti ada penekanan-penekanan kalam yang bisa kita ambil faedah. Nah, kita masuk di buku dulu jemaah, silakan dilihat halaman 23. Jadi merasa diawasi Allah, ya. Yang nanti kemudian ketenangan dan kewibawaan kita bahas di pasal berikutnya insyaallah, ya. Kita akan fokus di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama adalah senantiasa seorang itu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan terbuka ataupun tertutup, artinya zahir dan batin.
kira-kira jamaah sekalian, kita itu kalau beribadah lebih khusyuk kalau tertutup atau terbuka? Tertutup. Sebenarnya kita kalau ibadah tertutup dengan bentuk yang mungkin kita sembunyi itu lebih khusyuk. Sebagian orang, ya, ada sebagian orang yang ketika dia ibadah dengan rame dia khusyuk. Tapi poinnya adalah bagaimana dalam ibadah manapun, mau tertutup, mau terbuka, mau dohir, mau batin, ya, maka hendaknya kemudian punyai prinsip yang namanya apa? Muraqabah. Ya. Dan salah satu di antara perkataan para ulama di mana muraqabah ini adalah salah satu di antara yalzamuha iyahu fi kulli lahdhah. Hendaknya seseorang itu memiliki sifat muraqabah setiap lahdhah. Lahdhah itu dalam bahasa Arabnya artinya per detiknya, jemaah. Ya, kita itu kan punya 24 jam. Ya, sehari semalam. Nabi Adam itu dulu berapa jemaah waktunya? Sama 24 jam. Ya. Kemudian Nabi Musa berapa? 24 jam. Nabi Isa 24 jam. Nabi kita Muhammad bin Abdullah 24 jam. Para sahabat hidup di masa 24 jam juga sama. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan orang yang paling pinter, ya, saya nyebutnya orang paling pinter karena memang Masya Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu pun waktunya sama 24 jam. Ya, Ibnu Taimiyah 24 jam, Imam Nawawi 24 jam, Ibnu Qayyim 24 jam, kita pun juga 24 jam. Tapi seakan-akan 24 jam kita dengan 24 jamnya beliau-beliau tadi, mereka-mereka itu kok sangat jauh gitu ya. Ya, perbedaan itu bisa kita rasa misalnya sederhananya mereka punya waktu 24 jam, punya karya-karya, punya kemudian buku-buku yang ditulis, punya waktu, punya kerja, punya mendidik anak, mendidik masyarakat. Kita seakan-akan 24 jam itu kurang, jamaah. Kenapa? Kadang-kadang yang 24 jam Masya Allah mau ngaji aja nggak ada waktu. Ada di antara jenengan ya waktunya untuk ngaji aja nggak ada. Nah, itu super luar biasa sibuk, ya. Ada yang sampai kemudian nyari-nyari halaqah ilmu 24 jam, dia seharian mana yang ada pengajian, dia datangi semua. Ingat jamaah sekalian, waktu itu bukan hanya 24 jam tapi barokah. Ya. Allah berikan kepada kita 1 jam, kalau berkah itu sampai bisa bermakna ila yaumis saah, sampai hari kiamat. Dan itulah berkahnya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu dengan waktu yang kemudian sama 24 jam, tapi keberkahannya bisa kita rasakan hari ini, ya, di antara karya-karya mereka. Sehingga selalulah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas, ya, kegiatan kita, baik kegiatan yang sifatnya itu adalah maqdha ataupun ghairu maqdha. Kegiatan yang sifatnya itu adalah wujub atau sunnah. Ya, dalam aktivitas kita itu jamaah sekalian ada yang sifatnya wajib kita kerjakan, ada yang memang itu adalah mubah, ada yang itu tidak perlu kita kerjakan, ada yang bahkan haram. Ya, tergantung kita ini kemudian perhatian dalam bab masalah kewajiban, perkara yang dianjurkan, perkara yang tidak dibolehkan, atau naudzubillah perkara yang apa? Haram. Semua orang punya potensi dan peluang untuk masuk perkara yang dia di mana kewajiban dia paham, ini wajib, ini sunnah, ini kemudian makruh dibenci, ini adalah haram, ya, dia tahu itu. Sehingga perkataan dan perbuatan seorang hamba, ya, maka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di sini salah satu di antara ayat yang Allah sebutkan, ya, dan ini perlu dicatat jamaah, ya, diingat, ya. La takhunullaha wa rasulah. Jangan pernah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, janganlah kalian berkhianat. Apa makna berkhianat? Nanti silakan dibuka dalam tafsir, kajian tafsir, semoga ya ada di sini sehingga kajian adabnya jalan, kajian tafsirnya ada, kajian kemudian hadis juga ada. Minimal 3 ilmu dasar jamaah, ya. Ilmu dasar itu apa? Kajian wahyu, dan wahyu itu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kajian adab dan kajian fikih, ya, mau fikih muamalah, fikih ibadah dan lain sebagainya. Orang-orang yang dikatakan dengan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir As-Sa'di adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu khianat. Contoh, dalam bab masalah ibadah saja, ya, kalau kita bicara rukun Islam 5, ada sholat, ada syahadat, sholat, kemudian ada puasa, zakat, haji. Itu pun Allah diskon bagi yang tidak mampu zakat dan haji itu nggak wajib, ya. Yang wajib syahadat otomatis kita yakin, tinggal sholat dan puasa. Puasa pun tahunan jamaah,
puasa Ramadan yang wajib? Satu yang paling dekat di diri kita, apa? Sholat. Syahadat jenengan insya Allah sudah syahadat semua. Tinggal pemahaman syahadat dan amaliyah syahadat kita perbaiki terus, ya. Itulah disebut dengan ilmu tauhid. Kalau bab masalah kemudian sholat, ini yang berat jamaah. Nah, anggaplah sholat yang kemudian kita tidak melaksanakan ibadah sholat, maka berarti kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara bentuk kewajiban adalah al-amru bil ma'ruf, saling memberikan wejangan, ya, nasihat, ya. Makanya orang yang baik itu kan kalau lihat temannya salah diingatkan jemaah. Nanti silakan dibuka dalam surah, ya, yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, kemudian dalam surat Az-Zukhruf, ya, itu clue-clue dan kunci-kunci Allah sebutkan akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun, yang nanti, ya, endingnya kita semua itu punya kunci terakhir jamaah. Kunci terakhir itu adalah sohib, teman, yang disebut dengan istilah akhilla. Kata Ibnu Katsir, teman kita itu nanti akan berhujah. Ya, kalau jenengan cerewet mengingatkan orang nggak apa-apa, ya, tapi jangan over. Karena ada kalanya nasihat itu kalau diberikan secara over, ya, pokoknya ingatin dikit-dikit, diingetin. Orang itu kadang mental jamaah, ya, kadang-kadang mental. Tetapi poinnya, ingatkan di saat orang itu salah, maka dia akan lebih mengena, ya. Makanya Ibnu Taimiyah itu beliau juga tidak serampangan, ya, dalam memberikan sebuah tausiah dan tauji, ya, dan peringatan di dalam nahi mungkar. Itu beliau nggak serampangan, sangat memperhatikan rambu-rambu bagaimana ketika nahi mungkar. Ya, mentang-mentang beliau ulama kibar, punya ilmu, kemudian punya jamaah, ada yang salah langsung ditegur, jangan. Ya, dakwah itu berat jamaah. Jangan dikira dakwah Islam itu ringan. Ya, orang menyampaikan dakwah tauhid di tengah-tengah umat yang banyak kesyirikan itu berat. Jangan kemudian diberatkan umat itu dengan kita bawakan kemudian berat. Ya, apalagi ditakut-takuti. Makanya kalimat basira wa nadhira dalam Al-Quran itu kenapa disebut pertama itu basiron wa nadhira. Coba panjenengan perhatikan dalam konteks Al-Quran, kalimat-kalimat yang kemudian Allah pakai kasih bentuk basiron dulu. Apa itu basiron? Kabarnya menyenangkan, kabar-kabar baik, motivasi, semangat, ya. Ya, makanya dulu sebelum turun dan belum adanya kesyirikan, semua wahyu yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya itu isinya adalah basiron jamaah, motivasi-motivasi ibadah. Ya. Kenapa? Karena kalau seorang itu dimotivasi dan dia dapat motivasi itu, maka dia akan kuat ibadahnya. Ya, walaupun kita itu, kalau kita, ya, enaknya dikasih nadiron dulu gitu, diancam dulu, ya, biar taat, ya. Karena faktanya kalau kita diancam itu lebih taat daripada diberikan motivasi, ya. Anak-anak kita itu kalau jenengan perhatikan, semangat ibadah sholatnya diancam atau dikasih motivasi Bapak Ibu? Ayo leh sholat jamaah, kalau sholat tak berikan permen, mau sholat jamaah? Angel, okay? Kalau nggak sholat jamaah leh, ya, nggak tak pinjemin HP 5 hari 5 malam, itu jamaah itu udah. Jadi ancamannya nggak megang apa? HP. Praktekkan jamaah. Sekarang anak-anak kita walaupun memang itu sebenarnya dari sisi yang lain memang bisa mungkin kurang baik gitu, ya. Tapi di sisi lain ternyata kena anak-anak kita itu mungkin sejak kecil di komunitas sekolahnya itu sudah ngobrolnya dunia apa? Dunia game. Sampai nular ke bapak ibunya. Kadang angel nggih. Bapaknya ngegame serius banget gitu. Anaknya ngegame itu ya biasa. Jangan marah. Kalau jenengan hobinya ngegame, anaknya jenengan ngegame, kok jenengan marah, jenengan perlu dimasukkan pondok. Jenengan perlu ditarbiyah. Makanya saya sekarang mencoba untuk mengajak teman-teman. Kadang-kadang kita itu sering menyoroti anak-anak kita, kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, kenakalan. Pernah nggak ada kajian kenakalan bapak ibunya? Ada? Ya, ada tapi jarang. Kenakalan orang tua itu lebih dahsyat daripada kenakalan anak-anak. Makanya jenengan yang sergap ngaji daripada anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau orang tuanya sergap ngaji, kira-kira anaknya itu ngaji nggak? Ngaji. Yang membuat anak kita ngaji dan tidak, memang ada usaha kita, doa kita. Tapi faktor yang paling besar Allah berikan taufik jamaah. Dan taufik itu berangkat dari akarnya. Siapa akarnya? Siapa pondasinya? Orang tua.
Bayangkan loh, ulama-ulama kita dulu itu masya Allah, ya, sampai ada keluarga terbaik yang disebut dengan Alu Taimiyah. Muncullah Abdul Halim, Ibni Abdissalam, Ibni Taimiyah. Ini semua dari kakek, bapak, anak ulama semua jemaah. Bayangkan. Sampai satu ketika pernah ditanya, kenapa keluarga anda ini semua ini berdarah ulama? Ya. Sampai cicit simbahnya itu ulama-ulama, anaknya pun ulama. Apa kemudian orang-orang dulu itu mentargetkan jadi ulama? Enggak jamaah, enggak banyak, bahkan mungkin cuma ahlu Ibnu Taimiyah saja yang kemudian bergelar nasabnya, keluarganya adalah darah ulama, cuma satu, sisanya enggak ada. Ya, jarang ulama punya anak ulama, itu jarang dulu. Ya. Cuma ada satu, ahlu Ibnu Taimiyah. Salah satu di antara resepnya adalah bagaimana kemudian orang tua itu memberikan contoh. Itu pun kadang-kadang masih mental jamaah. Kenapa? Karena yang punya ya wewenang untuk membuat anak kita itu soleh itu Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita usaha. Lah kalau orang tua nggak ada usahanya, apalagi orang tua tidak memberikan contoh yang baik, ya udah ya, ma'assalamah. Ya, itulah bentuk khianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah, dan jagalah ya terhadap kalian, termasuk diantara mengkhianati amanah-amanah yang Allah berikan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Poinnya di sini jamaah sekalian, poin yang kedua, di mana kadang-kadang kita itu berkhianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu salah satu di antara penjelasan Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ya dalam kitab ini ya yang kita bawa. Taib. Yalzamuha iyyaha fi kulli lahdhah min al-lahadhatin al-haya hatta yatimma laha al-yaqinu bi anna Allah ta'ala mutalli'un 'alaiha. Jadi jamaah sekalian, kalau orang itu sudah dia punya prinsip muraqabah, muraqabah itu diawasi Allah gitu lah. Dia punya prinsip itu, maka seakan-akan Allah itu mutalli', akan hadir dimanapun kita berada. Ya. Betapa takutnya jamaah kita kalau kemudian kita mau misalnya mencuri, tiba-tiba Allah ada di situ, ya kan? Kita mau berbuat maksiat, Allah hadir di situ. Betapa takutnya kita, ya. Nabi Yusuf ini alaihi salatu wassalam ketika difitnah oleh Allah Ta'ala, diuji, ya, fitnah itu artinya ujian ya, karena fitnah dalam bahasa Arab artinya banyak ya, bisa artinya adalah ujian, bisa artinya adalah fitnah, tuduhan dan lain sebagainya. Nabi Yusuf diuji Allah Ta'ala dengan seorang perempuan yang Masya Allah dujamal dumal, perempuan yang punya kecantikan, perempuan yang punya harta, Imra'atul Aziz, yang sebagian para sejarah menyebut Zulaikha. Ya, walaupun di dalam istilah hadis wallahu a'lam nama Zulaikha tidak ada jamaah, tetapi yang ada adalah Imra'atul Aziz, istri sang kaisar. Kira-kira istri kaisar cantik gak? Ya kira-kira cantik lah ya, perawatan pasti ya, malas-malas kira-kira mepe gaba gitu. Nggak mungkin ya. Kira-kira istri kaisar mandi dimandiin nggak? Mungkin dimandiin ya. Kecantikan kata para ulama Zulaikha itu Masya Allah ya, semua orang tertarik. Dia menawarkan kepada Yusuf alaihissalam free, gratis ya, bahkan mau dikasih kemudian opah ya, udah siap tuh ya, silakan Yusuf mampir ke sini. Bahkan sudah masuk ke rumah dikunci. Nabi Yusuf alaihissalam, jamaah ingat, Nabi yang dibimbing oleh Allah Ta'ala itu kecenderungannya ada untuk berbuat zina dengan Zulaikha. Kenapa? Dalam satu kamar sudah dikunci, Zulaikha sudah pasrah. Kira-kira kalau panjenengan gimana Bapak-bapak? Istighfar atau alhamdulillah? Jenengan keder Bapak-bapak, nggak sempat jenengan gerak langsung amin gitu. Nabi Yusuf amaratun bisu, kecenderungannya untuk berbuat zina itu besar, bahkan sudah hampir mau berbuat zina. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan oleh Allah al-burhan. Ini yang saya maksud muraqabah jamaah. Burhan waktu itu dilihat di hadapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, adalah tafsir menyebutkan burhan itu adalah muncul gambaran ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi karena Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu sering dinasihati, ya, termasuk di antara kedekatannya ketika ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat 10 ya, bintang yang sujud kepadaku, maka Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ayahandanya mengingatkan,
jangan kau ceritakan pada kakak-kakakmu, karena ini bisa bahaya. Di sini sudah muncul bagaimana Nabi Yakub tahu kalau anaknya ini akan mendapatkan tugas yang sangat berat. Salah satunya, maka kemudian Nabi Yakub mengingatkan, wahai Yusuf, ya, dimanapun anda berada ingat saya, ingat saya. Ternyata benar, di saat Nabi Yusuf alaihissalam hendak berbuat zina, muncul burhannya Allah. Nabi Yakub datang jamaah, seakan-akan di depannya. Itu baru Nabi Yakub, belum Allah. Bayangkan. Langsung kemudian Nabi Yusuf memalingkan wajahnya dan dia kabur. Kemudian si Zulaikha karena sudah mungkin panas atau apa gitu, ditariklah jamaah sampai kemudian sobek bajunya. Ya, singkat cerita, dalam persidangan di hakim itu Nabi Yusuf kalah. Ya, karena apa daya, walaupun bukti mengarah kepada Yusuf nggak mungkin salah karena di belakang, tapi apa daya karena Imratul Aziz punya kekuasaan, suaminya juga kemudian kaisar, beliau masuk penjara. Artinya jamaah sekalian, burhanur Rabbi itu kadang-kadang muncul, salah satu di antara bentuknya apa? Mungkin dengan kita ingat mungkin nasihat orang tua kita. Makanya di saat kita bermaksiat, kalau mungkin kaedahnya kita tidak seakan-akan melihat Allah, ingatlah nasihat guru-guru kita, gitu kan? Ingatlah di mana kemudian misalnya orang tua kita, lihatlah bagaimana ibunda kita, lihatlah bagaimana orang yang berjasa terhadap kita. Minimal itu bisa jadi rem jemaah. Ya. Nabi Yusuf itu kalau tidak diberikan Allah burhan, wis nabrak tuh. Ya, nabrak sudah. Ya, karena Nabi Yusuf manusia biasa. Ya. Wah, Nabi Musa alaihissalam aja pernah berbuat dosa besar kok. Apa dosanya? Bunuh orang. Nabi Musa itu pernah memukul sekali pukul golongan Kipti, ya. Golongan Kipti itu kampung sebelahnya Israel, ya. Jadi Bani Israel itu golongannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian sebelahnya itu ada kampung namanya Kipti. Nah, orang Israel dengan orang Kipti ini sedang tengkar ceritanya. Nabi Yusuf jalan, kemudian dipanggil oleh Bani Israel, wahai Musa. Nah, kok Yusuf ya, Musa, wahai Musa sini. Karena Musa itu badannya keker, ya. Atlet lewat jamaah. Karena faktanya Nabi Musa pernah mukul orang Kipti sekali pukul langsung mati. Wala pingsan, wala kemudian sakit, langsung mati. Ya. Fadubik. Kemudian ya inilah Musa itu repotnya, pertama dimusuhi oleh Bani Israel dari orang-orang kafir, kedua dikejar-kejar oleh orang Kipti mau dibunuh. Repot nih Musa nih. Ya. Musa pernah bunuh orang. Nabi Yusuf hampir terjerumus dengan zina. Dengan izin Allah diberikan burhan jamaah. Maka oleh karena itu sebuah materi yang kemudian kita sebut dengan al-muraqabah itu menjadi catatan penting. Karena siapa tahu Allah Ta'ala di saat orang mau maksiat kadang-kadang kan ingat jamaah. Kadang-kadang ingat. Toh banyak juga cerita-cerita dalam dunia TV itu. Ada orang mau maksiat tiba-tiba ingat ada di situ ayahandanya. Kadang-kadang ingat nasihat orang tuanya. Akhirnya nggak jadi maksiat, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita menggunakan konsep yang dimana ketika Allah Ta'ala mutilli'an alaiha, Allah hadir seakan-akan ada di hadapan kita, dan Allah alimun bi asrariha, Allah maha tahu apa yang tersembunyi di hadapan kita, ya. Raqibun ala a'maliha, Allah pun raqib, ya. Makanya di kanan kiri kita ini ada apa? Asisten. Jenengan mau dimanapun ini gak akan pergi jamaah, betul, ya. Bersahabatlah dengan kanan kiri jenengan, ya. Pahami bahwa kanan kiri kita ini raqib ala a'maliha, pencatat terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tugaskan malaikat-malaikat dari sekian banyaknya malaikat dengan tugas masing-masing, dan itu tidak ada la ya'sunallaha fima amar. Enggak ada pernah yang ngeyel, enggak ada yang pernah nentang Allah. Ditugasi nyatat ya nyatat sampai hari kiamat. Ditugasi kemudian jaga kubur ya jaga kubur. Ditugasi kemudian menjadi malaikat yang mencari para thalabul ilmi. Ya, jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk jalan di pinggir jalan mencari orang-orang yang halaqah ilmu. Ya, jadi kan kalau sudah nawaitu dari tadi sore, itu malaikat sudah masuk ke sini, masya Allah. Ya. Ada yang mencari, mendoakan. Ada yang kemudian duduk di majelis ilmu, mendoakan. Nah, raqib dan atid tugasnya cuma satu, ya, raqib, atid. Ini sifat jemaah. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan waladaina raqibun atid, kanan kiri kita ada malaikat yang sifatnya mencatat baik dan mencatat buruk. Ya. Tinggal nanti siapa yang paling sergap di antara malaikat ini. Kira-kira malaikat yang mencatat burukkah yang sergap gitu, sampai malaikatnya iri, kok Anda nganggur gitu. Kalau yang baik terus nyatet, Anda kok nggak punya kerjaan gitu. Ya, bikinlah sibuk malaikat yang mencatat kebaikan jamaah. Ya. Kalau bisa disuruh pensiun aja yang malaikat buruk ini.
Kalau bisa nggak ada sekalian gitu, nggak usah nyatet ya. Karena semua lembaran suhuf itu akan nanti dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Masya Allah ya, yang namanya sijlan atau sajalat, lembaran-lembaran yang Allah akan bukakan nanti di hari kiamat, itu kayak semacam video dokumenter kita jemaah. Ya kayak gini lah rasanya Jamaah Al-Furqan punya dokumen-dokumen, nah ditonton di sini satu. Nah, ganti Bapak A, tonton sampai selesai. Ganti Bapak A, tonton. Bapak C, tonton. Nah, pas kebetulan Bapak D, kira-kira kalau kemudian amal solehnya di dunia itu buruk, gimana jamaah kira-kira? Nah, sebelum munculnya itu maka perlu kita pahami terkait dengan al-muraqabah ya. Maka oleh karena itu, alimun bi asrariha wa raqibun ala a'maliha qaimun 'alaiha ala kulli nafsin bima kasabat. Semua orang akan kemudian mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia kerjakan, ya. Fabidzalika tusbihu, maka oleh karena itu menjadilah orang itu yang kemudian kalau dia paham terkait dengan konsep ini, maka dia akan menjadi orang yang baik ya dalam beribadah. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah orang yang paling baik agamanya, melainkan tidak lain adalah mimman aslama wajhahu lillah, melainkan orang yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke buku, silakan dibuka halaman 23. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, bimastughfidu min kitabillah, ya. Sebab mereka diperintahkan untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, walaupun kitabillah itu ya para ulama menyebut, kalau Bapak Ibu membaca dalam redaksi Al-Qur'an ada kalimat kitabillah, ya, itu bisa adalah semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Bisa kitab Taurat, bisa kitab Injil, bisa kitab Zabur, bisa suhufnya Ibrahim wa suhufu Musa. Ya, jadi Musa dan Ibrahim itu punya kitab yang berbeda ya. Musa punya 2, Taurat dan suhuf, Ibrahim punya suhuf ya. Lakin akan tetapi kitab di sini artinya adalah kalamullah ya. Nah, semua akan juga kalamullah ya. Taurat juga kalamullah, Injil juga kalamullah, Al-Qur'an juga kalamullah ya. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka nanti jamaah sekalian akan jadi saksi. Nah, ini poinnya. Semua yang mendengar terkait dengan kalamullah ya, itu nanti akan ditanya semua yang dia dengar ya. Makanya ya nggak gampang jamaah, artinya konsekuensi bagi seorang muslim kalau sudah ngaji itu pilihannya cuma satu, sami'na wa ata'na, cuma itu. Jika itu yang kita dengar adalah kebaikan dan itu syariat, maka nggak ada kecuali cuma ata'na, kita taat biqadri mastata'tum, semampu panjenengan kan gitu. Itulah ketaatan jemaah ya. Makanya karena itu para ulama dulu kita Masya Allah, munculnya sebuah riwayat hadis yang kemudian al-mu'min fi sijn, seorang mukmin itu seperti di penjara, itu ya begitu ya. Karena semua ilmu yang kita dengar itu akan menghasilkan atau membuahkan kepada kita amalia-amalia yang itu semakin kemudian kita semakin taat, semakin soleh. Makanya Bapak Ibu panjenengan lihat anak di pondok itu ya, walaupun nggak semua anak di pondok itu kalau semakin dia ngaji setahun, pulang pasti sudah berbeda, betul? Putra-putri jenengan yang di pondok, saya yakin ketika setahun pulang pasti punya perbedaan. Mungkin sholatnya lebih rajin, betul? Pakaiannya lebih bagus, lebih sopan, bicaranya pun juga lebih tertata, tidak menyakiti. Ada nggak kira-kira anak kita pulang dari pondok setahun kemudian naudzubillah? Ada? Ya ada, cuma nggak ada contohnya. Gitu. Ya. Jarang. Mungkin setelah 3 tahun 4 tahun baru mungkin kadang-kadang naudzubillah. Tapi kalau pertama kali anak mondok pulang, pasti jangan akan tahu perbedaannya jemaah. Nggak usah jauh-jauh kita contohkan, itulah contoh bagaimana ilmu masuk kepadanya walaupun baru setahun. Tapi faktanya kadang-kadang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun malah pulang naudzubillah. Nah, itu baru kita bicara tidak berkahnya ilmu yang dimiliki. Harusnya semakin bertambah ilmu kita semakin apa? Taat, betul nggak? Betul. Karena ketaatan itu sesuai dengan pemahaman ilmu yang kita miliki jemaah. Ya. Bayangkan dulu Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah taala, Imam Malik rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya mereka ini orang-orang yang patut untuk kita jadikan sebagai kiblat dalam bab masalah belajar. Kita jamaah sekalian, panjenengan ya, belajar kuat duduk berapa jam? 2 jam kuat? Paling pun ngeter-ngeter kaki nih, bola balik dilipat gitu, habis itu tangannya 3 jam kuat?
4 jam? 5 jam? 6 jam? Udah nggak paham paling ya. Kita itu mentoknya jamaah dalam pendidikan, ya, sedikit yang saya tahu, otak kita menerima pelajaran itu 10 menit pertama, masya Allah, on-onnya, fresh-freshnya, gampang kita paham. 10 menit pertama. 10 menit kedua, panjenengan sudah mulai klisa-klisi, mulai gini nih, sudah mulai nggak konsentrasi, tapi mulai masih paham. Ustadz menyampaikan masalah ini masih paham, masih bisa ngikutin, tapi sudah mulai fokus. Kotoran yang harusnya nggak perlu disingkirkan, disingkirkan. Buku yang tadinya nggak perlu dibuka, dibuka pura-pura. Pulpen yang tadinya cuma fokus nulis, gambar bintang, tumbuh-tumbuhan, komodo gitu. Makanya dulu waktu panjenengan sekolah tiba-tiba kenapa kok bukunya kreatifnya muncul di sini, rumah, gunung, burung. Itu sudah menit ke 20. Menit yang ke-30, wah udah, gambar makin bagus. Yang tadinya bintang, jadinya bintangnya ada bagus, ada warnanya. Ya, 40 menit sudah mulai tidak fokus jamaah. Itulah dalam pendidikan, makanya 40 menit pertama itu sangat efektif. Ya, Imam Syafi'i duduk majelis ilmu dengan Imam Waqi 7 jam, dan semua apa yang disampaikan gurunya hafal semua jamaah. Ada di antara jenengan? Boro-boro Ustaz, setengah jam aja udah lupa juga. Ustaz salam, ilmu saya juga salam. Masya Allah. 7 jam Imam Syafi'i duduk majelis ilmu tanpa nulis, denger, pulang, salin persis. Hebat nggak Bapak Ibu? Oh, hebat. Ada nggak Syafi'i berikutnya? Hah? Ada. Yang jenengan nih yang nggak bawa buku, yang nggak nyatet gitu. Cuma bedanya adalah pembuktian ya, di rumah disalin apa enggak gitu. Imam Syafi'i itu kalau ngaji nggak pernah nyatet Bapak Ibu, ya, lost pulpen, lost buku gitu. Fokus beliau, kayak jenengan, mirip gitu. Bedanya cuma satu. Kalau Syafi'i itu bener cuma ada satu gitu, nggak ada Syafi'i berikutnya. Ya. Baik. Wah, besok saya bawa buku lah daripada disindir Ustadz gitu kan. Nggak apa-apa. Jenengan tuh kalau saya bilang ke anak-anak, ya, sama nggak perlu nyatat nak, dengerin aja apa yang saya bilang gitu. Ingat, karena ilmu itu diingat ya, dan diamalkan. Ya. Bukan ilmu itu kemudian ditulis ya, tapi muqayyadnya dengan ditulis ya. Muqayyad itu diikatnya dengan ditulis ya, karena kata Nabi, perumpamaan ilmu itu seperti kita memiliki onta, kemudian kita ikat, kalau nggak diikat maka kemudian akan cepat hilangnya ya. Dan itulah ilmu tanpa bil kitabah. 6. Jadi kembali ke ayat ya, terkait dengan saksi, maka seorang yang ketika mendengarkan Al-Quran, maka semua manusia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu semakin panjenengan ngaji, semakin ngaji insyaallah taala semakin punya benteng yang kuat, semakin soleh jemaah. Semakin ngaji kok semakin toleh. Toleh itu artinya lawan dari soleh. Ya. Toleh itu artinya nggak bener. Sudah ngaji bertahun-tahun, kok nggak bener? Nah, ilmunya nggak berkah. Ilmunya apa? Nggak berkah. Dulu ya, penulis buku-buku itu banyak jemaah. Ya bukan berarti nggak berkah, berkah. Cuma kitab yang tersohor kalau dalam istilah kita kitab 40 hadis, itu yang paling terkenal kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawi dalam hadis. Kalau dalam fikih, karya Ibnu Mundhir adalah kitab Al-Arba'un fil Ahkam. Di sana ada ratusan penulis yang judulnya mirip, 40 hadis, 40 bab fikih, itu banyak. Tapi yang paling kondang yang sampai saat ini kita bisa merasakan adalah kitabnya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, 40 hadis pilihan. Kitabnya Ibnu Mundhir, Arba'un fil Ahkam. Ya kata para ulama, ya begitulah Allah di antara sekian banyak yang mungkin Allah pilih si fulan. Sama dengan kita jemaah. Sama-sama kita ngaji, sama kita halaqah ilmu, tapi mungkin di antara sekian banyak kita yang dipilih untuk rajin sob di depan, ya mungkin bapak-bapak itu aja. Yang hobi masbuk, ya masbuk aja. Oh, ilmunya sama-sama ngaji, sama-sama halaqah ilmu, tapi kenapa bapak ini kok hobi masbuk? Tapi nggak ada di sini ya, nggak ada, serius nggak ada. Saya nggak pernah lihat soalnya. Yang ini masya Allah rajin sob depan terus. Kenapa jemaah?
toh gurunya juga sama, ya. Ilmu jenengan baca juga sama. Itulah berkahnya Allah berikan hidayah taufik kepada fulan, ya. Apakah kemudian yang masuk itu kemudian nggak dibarokai? Diberkahi, cuma mboh kapan, wallahu a'lam, ya. Tetapi yang kemudian dia praktikkan dalam ilmu, maka itulah yang kemudian akan jadi bukti ilmu itu yang dimilikinya. Maka oleh karena itu, apapun bentuknya, maka semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat perkataan Imam Syafi'i, ya, rahimahullah taala. Nah, ini yang sering saya sampaikan juga dalam beberapa kajian di sini. Beliau pernah mengatakan dalam Kitabul "Laisal ilmu ma khufidha." Ilmu itu bukan cuma sekedar dihafal jamaah, ya. Bukan hanya sekedar dihafal. Al ilmu manfaah, tetapi ilmu itu adalah yang memberikan apa? Manfaat. Berarti secara tidak langsung beliau mengatakan ilmu itu yang penting manfaat kepada diri kita pribadi untuk orang lain. Makanya kalau orang itu berilmu, yang ilmunya mungkin secara pendidikan mungkin S1, S2, S3, S4, S5, kok nggak ada manfaatnya? Kata beliau berarti itu bukan ilmu. Kurang lebihnya begitu. Sehingga ilmu itu bisa memberikan buahnya manfaat kepada masyarakat jamaah. Kalau misalnya panjenengan adalah orang yang benar-benar berilmu, maka masyarakat itu punya dampak dan mendapatkan dampak dari ilmu kita, ya. Ibnu Sirin rahimahullah taala, masya Allah, ya, kalau kita mengkaji dan membedah karakteristik beliau, mungkin kalau ditaruh di daerah Godean, ujung Godean sampai Godean itu semuanya jadi orang baik, ya. Berkat Allah kemudian adanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang sangat peduli terhadap kanan kirinya. Kita itu kan kadang-kadang cuek jemaah, ya. Makanya saya berpesan nih sama teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah kenal sunnah, jangan cuek, ya. Kadang-kadang kumpul komunitas sendiri, ada orang lain nggak disapa. Ngapain punya ilmu kalau hari ini nggak manfaat, betul nggak? Ya, jangan sampai kemanfaatan ilmu itu untuk kemudian pribadi, kemudian untuk kelompoknya atau temannya, sedangkan tetangganya paling terdekat nggak ada manfaat dan nggak punya manfaat, ya. Makanya orang-orang yang buat perumahan-perumahan itu, wah ini yang kemudian kadang-kadang rumahnya itu nggak ngerti tetangganya sudah 10 tahun siapa namanya nggak tahu, ya. Ada yang meninggal nggak tahu juga, ya. Kita coba sempurnakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Jadi ilmu itu, ya, lagi-lagi ilmu adalah bukan hanya sekedar kita hafal, bukan hanya sekedar banyak-banyaknya sebuah riwayat. Kalau kita menukil perkataan ulama yang lain bahwasanya al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar banyak-banyaknya hafalan hadis, ya. Karena dulu standar ulama kalau dikatakan itu pinter, dikatakan orang berilmu, itu hafalan hadisnya banyak. Ya, kalau cuma hatam Quran, hafidhoh itu banyak dulu jamaah. Sehingga kalau orang itu hafidhoh dan hafid itu biasa. Tapi kalau kemudian hadisnya itu banyak, nah itu baru pinter, gitu. Ya, kata para ulama, laisa bikasrati riwayah. Sehingga tidaklah orang dikatakan berilmu itu kemudian cuma banyak hafalan hadisnya, ya. Tetapi kemudian orang yang berilmu adalah bagaimana kemudian kalau perkataannya dengan bentuk amal, yang kalau kita nukil dari perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu manfaah. Ilmu itu adalah bisa memberikan manfaat, ya. Maka oleh karena itu, kalau kita mengaku orang yang berilmu dengan kapasitas ilmu kita masing-masing pastinya, ya, karena bertingkat, ya. Minimal manfaatnya jemaah, ya, manfaatnya. Kalau ada orang yang bergelar doktor, profesor, kemudian gak ada manfaat dan tidak memiliki manfaat di kanan kirinya, maka mungkin ilmunya bukan dikatakan ilmu, ya. Maka oleh karena itu catatan ilmu adalah manfaah. Ingat, catatan ilmu adalah apa? Memberikan manfaat, ya. Maka salah satu yang kemudian menarik dari perkataan beliau, kenapa beliau cantumkan perkataan Imam Syafi'i dalam bab muraqabah jemaah, ya. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan bab al-muraqabah dengan ilmu? Jawabannya adalah karena dengan ilmu maka seseorang itu akan memiliki sikap dan sifat muraqabah yang kuat. Jadi pengetahuan ilmu itu untuk kemudian membuat bagaimana pemahaman agama kita baik, ibadah kita baik, ilmu kita baik, muamalah kita baik, ya. Sehingga ilmu itu nggak bisa dipisahkan jemaah, ya. Maka oleh karena itu ilmu itu kan sebagai nur, ya, sebagai cahaya untuk kita, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, demikian barangkali
besok kita sambung kembali. Ada kurang lebih, mohon maaf.